5 Iblis dari Nanking. Bagian 4. Gerakan ini sebenarnya dimainkan dalam ilmu silat tangan kosong. Tapi karena Kui Ong berkepandaian tinggi, maka dengan senjata di tangan dia membuat gerakan yang amat hebat. Namun bagaimanapun, dia tak mau ambil risiko untuk bentrokan senjata dengan pedang sakti di tangan lawan. Karena sebelum ujung tombak mata dua saling beradu dengan pedang pelangi, Nanking Kui Ong membuat gerakan Joan Hun Ki Guat atau menyusup awan mengambil rembulan. Ki Hok Bun bukan pendekar kemarin. Dia maklum kalau lawan takut untuk bentrokan senjata. Maka buru-buru dia kiblatkan pedangnya dalam jurus Tiang Hong Kuan Jit atau pelangi menutup matahari. Akibatnya Nanking Kui Ong tak dapat lagi melihat lawan maupun pedang. Gulungan sinar 7 warna menyambar deras menyilaukan mata dan mengurungnya. Dia terpaksa mundur 2 langkah. Justru saat itu Hok Bun tidak memberi kesempatan dan susul dengan serangan Tian Xing Tuisin atau bintang meluncur turun. Pedang pelangi laksana kilat menyambar deras dari atas ke bawah. Kali ini Nanking Kui Ong mati langkah. Mau tak mau dia harus menangkis dengan senjatanya untuk selamatkan diri dari bahaya maut. Sambil putar senjata ke depan, pangcu manusia-manusia iblis itu berteriak, "Kawan-kawan, bantu aku cepat!" Maka 3 serangan menggebu ke arah Hok Bun. Namun semuanya luput karena Hok Bun sudah lebih dulu melompat ke atas dan dari atas meneruskan serangannya tadi yang kini jadi lebih dahsyat. Terang, au, Nanking Kui Ong terpekik. Dia melompat mundur jauh-jauh. Salah satu jari tangan kanannya putus, sedang senjata hutimnya hancur berkeping-keping dihantam pedang pelangi. 3 kawannya yang barusan menyerang kini mundur pula berserabutan ketika Ki Hok Bun kembali kiblatkan pedang saktinya ke arah mereka. Di antara 4 iblis itu, iblis pengejar maut Tui Hun Hui Mo dan si golok iblis Gui Kun sebenarnya sudah runtuh nyalinya. Hanya si botak kepala besi Tiat Tau Kui yang masih cukup berani dan bertekad untuk menghancurkan tubuh lawan dengan serudukan-serudukan kepala besinya. Nanking Kui Ong sendiri merasa malu kalau terlalu menunjukkan rasa khawatirnya. Namun dia menyadari bahwa saat itu keadaan sangat tidak menguntungkannya. Malah jika dia tidak mengambil keputusan cepat, mereka berempat bisa mengalami celaka besar, menemui kematian satu persatu. Dia berpaling pada si golok iblis Gui Kun dan memberi isyarat. Gui Kun yang cepat menangkap arti isyarat pangcunya itu menganggukkan kepala dan mengirimkan isyarat yang sama pada Tui Hun Hui Mo. Malang bagi si kepala besi Tiat Tau Kui, karena berada di sebelah depan dia tak dapat melihat isyarat-isyarat tersebut. Karenanya terpaksa Nanking Kui Ong berseru, "Kawan-kawan, tinggalkan tempat ini. Lain hari kita buat perhitungan dengan bangsat itu." "Ho, mau lari kemana manusia-manusia keparat?" teriak Hok Bun seraya melompat memburu. Sambil melompat itu, dia kirimkan satu tendangan ke arah si kepala besi Tiat Tau Kui. Karena memang berada sangat dekat, di samping itu tidak menyangka kalau sambil mengejar ke jurusan lain lawan akan kirimkan tendangan, Tiat Tau Kui agak terlambat mengelak. Akibatnya bahu kirinya kena dihantam tumit Hok Bun hingga remuk dan dia terpelanting jatuh tergelimpang di tanah. Di lain kejap, Hok Bun sudah berhasil menghadang 3 manusia iblis lainnya. "Hehehe, kalian boleh lari, tapi tinggalkan nyawa kalian di sini," kata Hok Bun sambil melintangkan pedang sakti di depan dada. Nanking Kui Ong dan 2 kawannya terkesiap kaget. Hebat sekali Jin Kang bekas perwira tinggi itu hingga belum sempat mereka bergerak jauh, tahu-tahu sudah kena dihadang. Jika tidak memakai tipu muslihat, tak bakal bisa lolos. Demikian Nanking Kui Ong membatin. "Hok Bun, jangan terlalu sombong. Aku akan perlihatkan sepucuk surat dari Kaisar Huiti untukmu. Surat ini diloloskan lewat penjara. Akal busukmu tak bakal mempan, manusia iblis," kata Hok Bun yang sudah mencium niat licik lawan. Namun karena disebutnya nama Huiti, bekas kaisar kepada siapa dia pernah mengabdi, agak tergerak juga hati Ki Hok Bun. Karena itulah dia hanya tegak berdiam diri. Dari balik jubah pakaiannya, Nanking Kui Ong keluarkan segulung kertas merah muda yang ujungnya berjumbai-jumbai benang hijau. Kertas dengan jumbai-jumbai seperti itu memang adalah ciri-ciri surat Kaisar Huiti. Nanking Kui Ong membuka gulungan kertas lalu mengangsurkannya ke hadapan Hok Bun seraya berkata, "Kau bacalah sendiri isinya." Ketika mengangsurkan surat itu, sebuah benda bulat hitam sebesar ujung ibu jari melesat ke udara disertai bunyi mendesis tajam. Sadarlah kini Hok Bun kalau dia memang telah tertipu. Dia melompat ke depan sambil kiblatkan pedang namun terlambat. Bola kecil hitam itu meledak di udara membersihkan asap hitam pekat bergulung-gulung. Keadaan di tikungan sungai itu menjadi gelap gulita.
Pemandangan Hok Bun tertutup. Kemanapun berpaling, hanya kehitaman yang kelihatan. Hok Bun merutuk dalam hati. Dia melompat jauh-jauh ke belakang. Tak ada yang bisa dilakukannya selain menunggu. Selang beberapa lama, asap hitam mulai menipis. Nanking Kuiong dan kawan-kawan telah lenyap. Tetapi ternyata tidak semua mereka sempat melarikan diri. Tiat Tau Kui yang tadi kena dihantam tendangan kelihatan merangkak di tanah sambil pegangi bahu kirinya yang remuk. "Pangcu, kawan-kawan, jangan tinggalkan aku," teriak Tiat Tau Kui. Namun sang Pangcu dan dua kawannya sudah lari jauh. Sepasang kaki dilihatnya melangkah mendekatinya. Ketika dia mendongak, pandangannya membentur wajah Ki Hok Bun yang garang angkel. "Sampai lidahmu copot berteriak, tak ada satu orang pun yang bakal menolong, manusia keparat." Dengan tubuh menggigil, Tiat Tau Kui berdiri tegak. Di hadapannya Ki Hok Bun melangkah semakin dekat dengan pedang terhunus di tangan. Tiba-tiba Hok Bun gerakkan tangan kanannya yang memegang pedang. Tiat Tau Kui mengelak ke kiri, lompat ke kanan, mundur dan melompat berulang kali, berusaha menyelamatkan diri dari sambaran pedang yang datang bertubi-tubi. Sebagai orang ketiga di antara 5 iblis dari Nanking, Tiat Tau Kui memiliki ilmu kepandaian yang tidak rendah. Namun dalam keadaan terluka serta hanya ditinggal sendirian begitu rupa, dia jadi mati kutu. Karena melompat terus-terusan, lama-lama tenaganya jadi kendor dan napasnya memburu. Satu kali terdengar teriakan Tiat Tau Kui ketika kepalanya kena digores pedang dan senjata itu terus membabat putus telinga kirinya. Darah mengucur membasahi wajahnya hingga tampangnya benar-benar menyeramkan seperti iblis. Sadar kalau dirinya tak bakal lolos dari tangan musuh, tiba-tiba Tiat Tau Kui jatuhkan diri dan berlutut. Setengah meratap dia berkata, "Towako Kim Hong Kiam Hek, aku menyerah dan pasrahkan diri padamu. Aku mohon padamu, sudilah mengampuni selembar nyawa yang hina dina ini. Aku sadar kini kalau sudah tersesat ikut berbuat jahat bersama Bu Cheng dan kawan-kawan. Aku insaf dan tobat. Aku bersedia membantumu membalaskan sakit hati terhadap ketiga orang itu." "Cuh!" Hok Bun meludahi muka Tiat Tau Kui. "Tutup mulut busukmu yang banyak akal. Omongan iblis aku tak mau dengar." Lalu tanpa banyak bicara lagi, Hok Bun gerakkan pedang pelangnya. Tiat Tau Kui terpekik dan tekap mukanya dengan kedua tangan. Sambaran pedang tadi telah memutus hidung dan bibirnya hingga tampangnya jadi luar biasa mengerikan. Rasa sakit yang amat sangat membuat si botak ini menjadi kalap. Hilang rasa takutnya, dia sadar percuma saja minta ampun. Daripada mati sia-sia, lebih baik melawan. Siapa tahu dengan serangan membabi buta dia berhasil merobohkan lawan. Maka dengan nekat didahului macam suara harimau menggereng, Tiat Tau Kui menerjang ke depan, hantamkan tangan kanannya. Angin pukulan deras menyambar Hok Bun tapi segera terpental begitu membentur sinar pedang 7 warna pelangi dan membalik menyerang tuannya sendiri. Selagi Tiat Tau Kui kalang kabut mengelakkan angin pukulannya sendiri, Ki Hok Bun kembali membabatkan pedangnya. Kali ini Tiat Tau Kui tak punya daya lagi untuk mengelak. Dengan kalap dia sorongkan kepalanya melabrak perut lawan. Ki Hok Bun memutar arah pedangnya sedikit dan keras. Tamatlah riwayat orang ketiga dari Nanking Enjio Kui ini. Kepalanya terbacok terbelah sampai ke pangkal leher. Meski Tiat Tau Kui sudah menggeletak tak bernyawa, namun Ki Hok Bun seperti kemasukan setan terus saja membacokkan pedangnya ke sekujur tubuh orang itu. Pembalasan bekas perwira tinggi ini benar-benar sadis. 2 musuh besar telah mati di tangannya. Masih ada 3 orang lagi yang harus dicarinya. Jilid 8. Pelacuran adalah salah satu macam pekerjaan yang paling tua di dunia. Sama tuanya dengan umur umat manusia dan terdapat di mana-mana. Umumnya di masa perang dan sesudah perang, pelacuran lebih menjadi-jadi dibanding dari masa damai. Hal ini disebabkan karena kesulitan hidup akibat peperangan itu sendiri. Demikian pula yang terjadi di Tiongkok sesudah perang saudara berkecamuk. Kota-kota seperti Peking, Tianjin, Hankou, Nanking, Shanghai, Ningpo, Kanton dan sebagainya timbul menjadi pusat-pusat hiburan dengan pelacuran pada tingkat teratas. Bahkan gejala buruknya kehidupan sosial ini menjalar pula ke kota-kota kecil, ke pedalaman. Salah satu dari kota-kota kecil yang dilanda pelacuran itu adalah Ankeng di Provinsi Kiangsi, kira-kira 20 lai di barat Laut Nanking. Meskipun Ankeng cuma sebuah kota kecil, namun karena menjadi pusat pertemuan dari 3 buah jalan raya, maka tak urung kota ini senantiasa ramai setiap siang maupun malam. Pelacuran merajalela, mulai dari kelas murahan di lorong-lorong gelap yang sempit sampai ke tingkat tinggi di gedung-gedung besar dan mewah. Suatu hari di Ankeng,
Saat itu matahari pagi baru saja menyingsing naik. Di dalam sebuah kamar pada satu gedung mewah di pusat kota, yakni sebuah gedung pelacuran, terjadi pertengkaran antara seorang pelacur muda dengan lelaki yang telah memakainya semalam suntuk. "Cis, pelacur yang bernama Lu Xianqin mengomel. Semalam suntuk kau berpuas-puas menikmati diriku. Masakan dibayar sebegini?" Lelaki berambut gondrong awut-awutan bertampang seram penuh cambang bawuk liar serta kumis jenggot meranggas sesaat memandang Lu Xianqin sambil menyeringai sementara kedua tangannya sibuk mengikat-ikat pinggang jubah hitamnya yang dekil dan bau. "Lelaki brengsek, kalau tak punya uang cukup, jangan datang ke tempat ini," kembali terdengar omelan Lu Xianqin. Sang tamu yang berbadan tinggi jengkel juga mendengar ucapan itu dan berkata, "Kalau tak mau dibayar sebegitu, biar kuambil kembali uang itu." Lalu diulurkannya tangannya hendak mengambil uang di atas meja. Begitu uang dimasukkannya kembali ke kantong di balik jubahnya, tahu-tahu, plak. Tamparan perempuan lacur itu mendarat di salah satu pipinya. Benar-benar lelaki tidak bermalu. Mendapat tamparan begitu rupa, si berewok yang bukan lain adalah Bu Cheng alias Nanking Kui Ong menjadi naik darah. Dijambaknya rambut si pelacur dan sekali tangannya bergerak, perempuan itu dilemparkannya keluar pintu. Lu Xianqin menjerit-jerit kesakitan. Keningnya terantuk dinding pintu, kelihatan bengkak dan mengucurkan darah. Seorang lelaki tinggi besar bermuka hitam, entah dari mana datangnya, tahu-tahu sudah berada di tempat itu. Gerakannya enteng tanda dia memiliki ilmu. Sesaat dia memandang pada tetamu berjubah hitam. Lalu berpaling pada Lu Xian. "Ada apa?" tanya si muka hitam ini. "Namanya Song Bun Lip. Dia adalah kepala keamanan di gedung pelacuran itu." Perlu diketahui Lu Xianqin adalah primadona dari semua pelacur yang ada di situ dan paling muda usianya. Sudah sejak lama Bun Lip menaruh hati pada pelacur ini dan agaknya Lu Xian pun senang padanya. Tentu saja melihat orang yang disayanginya luka seperti itu, Bun Lip jadi marah. Apalagi setelah Lu Xianqin menerangkan apa yang terjadi. Song Bun Lip membantu Xianqin berdiri lalu berpaling pada Bu Cheng dan berkata, "Loya berjubah hitam, Pinceng adalah Song Bun Lip, kepala keamanan di gedung ini. Pinceng dan majikan tak ingin terjadi keributan di sini, karenanya Pinceng harap Loya suka membayar sewajarnya. Loya telah mendapat hiburan, bukankah pantas membayar menurut aturan? Loya artinya tuan besar. Pinceng artinya saya." Nanking Kui Ong yang penaik darah, ditegur begitu rupa mula-mula hendak melabrak si tinggi besar kepala keamanan itu. Namun melihat Song Bun Lip bersikap tenang dan pandangan matanya tajam, diam-diam Bu Cheng jadi tercekat juga. Setelah membetulkan ikat pinggang jubahnya, dia berkata, "Aku kan sudah membayar." Betina sialan ini malah mengomel, memakiku bahkan menamparkan. Apa kalian di sini tidak memberi pelajaran sopan santun padanya hingga dia tahunya cuma naik ke atas ranjang, mengangkang lalu minta uang dengan cara yang kurang ajar? Sekarang siapapun kau adanya, apapun pangkatmu di tempat ini, menyingkirlah. "Aku mau pergi." Song Bun Lip batuk-batuk beberapa kali. "Setiap saat tentu saja Loya boleh pergi. Namun tentunya setelah membayar seperti yang Pinceng bilang tadi." Berani kau memaksa?" "Bukan memaksa, Loya. Kami di sini cari makan. Kalau tuan besarmu tidak mau bayar, kau mau apa manusia muka hitam?" ejek Bu Cheng. "Jika demikian adanya, terpaksa Pinceng menjalankan apa yang menjadi tugas Pinceng," sahut Song Bun Lip. Bu Cheng tertawa bergelak. "Manusia bermuka hitam macam pantat kuali, rupanya kau tidak melihat gunung Taisan di depan mata, hah?" Sehabis berkata demikian, Nanking Kui Ong dorongkan tangan kanannya ke dada kepala keamanan itu. Song Bun Lip terkejut karena detik itu juga dia merasa dadanya seperti ditindih batu besar. Kontan mukanya berubah pucat. Sebagai kepala keamanan, Bun Lip memang memiliki ilmu kepandaian silat yang tinggi. Tapi semua yang dimilikinya hanya ilmu luar atau ilmu kasar belaka. Di dalam dia sama sekali tidak mempunyai isi. Sebelum tubuhnya terlempar dan terjengkang, lelaki ini melompat ke samping dan dari samping langsung kirimkan satu jotosan ke pelipis Bu Cheng. Meski pukulan ini tidak mengandung tenaga dalam, namun demikian hebatnya hingga kalau sampai mendarat di kepala Bu Cheng pastilah manusia iblis ini akan rengkah kepalanya. Akan tetapi, tentu saja Bu Cheng, manusia pertama dan pimpinan dari Nanking Enjiokui tidak semudah itu untuk dijatuhkan. Dengan gerakan seperti acuh tak acuh dan sikap memandang rendah, Bu Cheng mengelak dan entah kapan tangannya bergerak, tahu-tahu. "Bukek!" Kepala keamanan tempat pelacuran itu mengeluh tinggi. Tubuhnya terpental keluar kamar,
terguling-guling di langkan gedung terus terhampar di halaman depan, muntah darah, mengerang kesakitan, tetapi masih sanggup bangun kembali. Song Bunlip, orang yang tahu membaca kehebatan lawan. Dengan tangan kosong tak mungkin dia sanggup melayani si jubah hitam ini. Karenanya dia segera cabut golok. Dengan mulut berlumuran darah, dia melangkah mendekati Bu Cheng, yang diserang tegak tolak pinggang di tangga gedung. Sementara itu, orang mulai banyak berkumpul di depan gedung. Ankeng adalah kota hiburan yang hangat. Setiap perkelahian atau sesuatu yang berbau kekerasan akan segera menarik perhatian orang banyak. Mereka akan menonton dengan senang, malah memberi semangat agar perkelahian menjadi lebih hebat. Wood, golok di tangan Bunlip menyambar ke arah tenggorokan Bu Cheng. Serangan maut ini disambut dengan tawa oleh Nanking Kuiong. Manusia pantat kualita tahu diri. Kau rasakanlah bagaimana senjatamu sendiri akan menembus dadamu. Song Bunlip sudah dapat memastikan bahwa serangan kilatnya yang ganas itu akan membuat bergelindingnya kepala lawan. Tetapi tidak disangka tahu-tahu sikutnya terasa remuk berderak dan di lain saat lengannya tertekuk hingga ujung goloknya dengan sebat dan tak dapat dihindarinya lagi, menusuk keras ke arah badannya sendiri. Semua orang yang ada di situ bergidik dan menyaksikan dengan mata membeliak ngeri apa yang bakal dialami Song Bunlip. Saat itu tiba-tiba terdengar jeritan perempuan. Lelaki keparat. Kalau kau bunuh dia, maka kau sendiri bakal mampus. Yang berteriak adalah Lu Xianqin. Dia mendatangi dengan menggenggam sebilah golok penjagal babi. Senjata ini diayunkannya dari arah samping ke kepala Bu Cheng. Hebatnya, Bu Cheng seolah-olah tidak mengacuhkan serangan tersebut dan terus menekan golok dalam genggaman Bunlip ke dada kepala keamanan itu. Namun sedetik lagi golok penjagal babi akan mendarat di batok kepalanya, Bu Cheng kebutkan lengan kiri jubahnya. Angin deras menderu. Lu Xianqin terpekik. Tubuhnya mencelat dan dia terguling muntah darah di tanah, pingsan. Beberapa orang segera datang menolongnya. Song Bunlip sadar bahwa dia tak bakal menghindari dari goloknya sendiri yang ditusukkan ke arah dadanya. Ini membuat dia menjadi kalap dan sengaja dorongkan tubuh ke depan sambil menendang ke arah selangkangan lawan. Maksudnya hendak berjibaku, tapi dengan mempergunakan lututnya, Bu Cheng berhasil menahan tendangan maut itu. Sebaliknya ujung golok sudah menyentuh dada pakaian Bunlip. Sedetik lagi ujung golok akan menembus dada Song Bunlip, tiba-tiba terdengarlah satu siulan aneh. Bersamaan dengan itu sebuah benda merah sebesar kepalan melayang di udara. Plakek, benda itu menghantam tangan kanan Nanking Kuiong dan pecah. Ternyata sebuah apel merah. Meski cuma apel belaka, tetapi begitu terkena lemparan, Nanking Kuiong merasakan tangan kanannya seperti lumpuh hingga cekalannya terlepas. Kesempatan ini dipergunakan oleh Song Bunlip untuk meloloskan diri. Namun pukulan tangan kiri Nanking Kuiong masih sempat mampir di bahunya hingga dia terbanting ke tanah dengan tulang bahu remuk. Ini adalah lebih baik daripada ditembus goloknya sendiri. Sambil menguruti tangan kanannya dengan tangan kiri, Bu Cheng memandang berkeliling. Bangsat rendah dari mana yang berani campur tangan dengan jalan membokong? Lekas tunjukkan tampang. Teriakan Bu Cheng ini demikian kerasnya hingga semua orang yang ada di situ tergetar kecut dan mundur beberapa langkah. Sepasang mata kepala manusia iblis ini menyorot berkeliling mencari-cari. Akhirnya pandangannya membentur seorang pemuda asing berambut gondrong yang duduk ongkang kaki di atas bangku di bawah emper sebuah warung penjual teh pahit. Di bangku di sampingnya ada sebuah keranjang berisi buah-buah apel. Seolah-olah dia cuma berada sendiri di situ dan seperti orang kelaparan. Pemuda asing tadi yang bukan lain adalah pendekar 212 Wiro Sableng yang tanpa acuh terus saja asyik menggerogoti buah-buah apel yang manis itu. Pelipis Bu Cheng bergerak-gerak, rahangnya menggembung. Karena cuma pemuda asing ini saja yang memegang dan makan apel di sekitar tempat itu, maka Bu Cheng yakin sekali dialah tadi yang telah melemparnya dengan buah itu. Bangsat rendah yang sedang makan apel. Kemari kau, bentak Bu Cheng. Wiro Sableng sesaat hentikan mengunyah apel dalam mulutnya dan berpaling. Sejenak dia memandang pada Bu Cheng dengan sepasang mata disipitkan, garuk-garuk kepala, meludahkan apel yang dalam mulutnya ke tanah lalu acuh kembali mengambil buah apel baru dari dalam keranjang dan memakannya. Tentu saja sikap Wiro ini membuat Bu Cheng naik darah setengah mati. Benar-benar minta dihajar bangsat ini, kertak Bu Cheng. Dengan langkah-langkah besar dia mendatangi Wiro. Sekali tendang, bangku kayu yang diduduki murid Sinto Gendeng ini hancur berkeping-keping. Namun anehnya, Wiro sendiri tetap tak bergerak di tempatnya. Jangankan bergerak, bergeming pun tidak. Sikapnya seolah-olah dia masih duduk di atas bangku yang tak kelihatan seperti tadi.
Lalu perlahan-lahan tubuhnya merunduk turun ke bawah, duduk menjelepok di tanah sambil terus mengunyah apel. Kalau tadi orang banyak tampak agak takut menyaksikan keberangan Bu Cheng, maka kini melihat kelakuan si pemuda asing, semuanya jadi tersenyum lucu dan ingin menyaksikan bagaimana lanjutan kejadian ini. Bu Cheng yang bermata tajam sadar kalau pemuda asing tadi kenal itu memiliki kepandaian namun amarah membuatnya jadi kalap. Apalagi disaksikan demikian banyak pasang mata. Dia merasa direndahkan dan dipermainkan. Budak gondrong keparat, kau mau jual tampang dan pamer ilmu padaku? Hah? Muka berewo berjubah hitam, kau bau busuk. Kenal pun aku tidak padamu. Mengapa usil menggangguku? Wiro Sableng menjawab seenaknya. Setan alas, mampuslah, teriak Bu Cheng yang seumur hidupnya baru sekali itu dihina demikian rupa dan di depan banyak orang pula. Kaki kanannya menderu ke arah kepala Wiro Sableng. Orang banyak terkesiap malah ada yang mengeluarkan seruan tertahan karena mengira detik itu juga pastilah kepala si pemuda berambut gondrong yang tidak dikenal akan pecah. Di saat itu justru terdengar suara siulan aneh. Dan tahu-tahu tendangan Bu Cheng hanya mengenai tempat kosong. Semua orang melongo heran. Bu Cheng sendiri melengak kaget karena dia tidak dapat melihat kapan pemuda yang hendak dibunuhnya itu bergerak dan ketika memandang ke atas, tahu-tahu dilihatnya Wiro sudah berada di cabang sebatang pohon besar sambil duduk goyang-goyang kaki dan makan buah apel. Sebenarnya jika Bu Cheng mau berpikir sedikit, jauh dari situ dia harus memaklumi bahwa pemuda asing itu memiliki kepandaian yang bukan sembarangan. Namun amarah sudah membuatnya mata gelap. Dia menghantam ke atas lepaskan satu pukulan sakti yang mengandung tenaga dalam hebat. Segulung angin laksana hembusan topan melabrak deras ke arah pendekar kita. Bukan saja cabang di mana Wiro duduk hancur berantakan, tetapi batang pohon juga ikut patah dan pohon itu tumbang dengan suara menggemuruh disertai pekik orang banyak. Wiro sama sekali tidak kelihatan. Sepasang mata Nanking Kuiong bergerak liar mencari-cari. Hai, terdengar suara memanggil. Bu Cheng berpaling. Setan betul. Pemuda itu tahu-tahu sudah tegak di belakangnya memegang keranjang apel sambil cengar-cengir. Jika kuberikan apel satu keranjang ini padamu, maukah kau tidak menggangguku lagi? Tanya Wiro tentu saja mempermainkan. Anjing geladak hina dina, kau rupanya tidak tahu berhadapan dengan siapa. Apakah kau pernah mendengar nama Nanking Enjiokui? 5 iblis dari Nanking? Akulah pemimpinnya, aku Nanking Kuiong. Mendengar kata-kata itu semua orang menjadi gempar dan banyak di antara mereka yang buru-buru tinggalkan tempat itu. Yang masih berani, mengintip-intip dari tempat jauh. Siapa yang tidak pernah mendengar nama 5 iblis dari Nanking? Dan kini justru kepalanya, biang iblisnya yang muncul. Bu Cheng sadar kalau dalam marahnya telah ketelepasan mulut mengatakan siapa dirinya. Kalau saja ada alat kerajaan di tempat itu, pasti dia akan menghadapi urusan yang tidak sedap. Wiro Sableng sendiri tak kalah kagetnya ketika mengetahui bahwa manusia berjubah hitam busuk yang sejak tadi dipermainkannya itu adalah pemimpin dari Nanking Enjiokui. Jadi inilah manusia biang racun yang jadi musuh saudara angkatku Ki Hokbun, katanya dalam hati. Dan sekaligus yang selama ini diburunya pula. Sesaat Wiro tertegak diam sambil garuk-garuk kepala. Kemudian dia berkata, mataku sangat buta. Tidak melihat Gunung Taisan di depan mata. Jika kau memang Nanking Kuiong, biarlah aku memberikan penghormatan dengan menyerahkan apel-apel ini padamu. Setelah berkata begitu, Wiro goyangkan keranjang apel yang dipegangnya. Dan 14 buah apel yang masih ada dalam keranjang itu laksana meteor melesat ke arah 14 bagian tubuh Nanking Kuiong. Menyaksikan ini, orang banyak yang mengintip dari tempat kelindungan merasa kagum. Pemuda ini rupanya memang berilmu tinggi. Tapi menghadapi Nanking Kuiong, sama saja mencari mati. Begitu mereka berpikir, Bu Cheng sendiri tak kurang kagetnya. Melemparkan buah apel dalam keranjang tanpa menyentuh langsung buah-buah itu sudah merupakan kepandaian tersendiri. Apalagi kalau buah-buah tersebut dijadikan senjata yang ampuh. Hanya tokoh silat berkepandaian tinggi yang sanggup melakukan hal seperti itu. Menilik kepada tampangnya yang tolol dan sikapnya yang seperti orang miring otak, Nanking Kuiong sulit untuk mempercayai bahwa pemuda berambut gondrong itu telah melakukan kehebatan tersebut. Namun justru itulah kenyataan yang terjadi dan jika dia tidak bertindak cepat, niscaya bakal cedera. Nanking Kuiong membentak garang. Sekali kebutkan ujung lengan jubah hitamnya sebelah kanan, 6 buah apel mental berhamburan. 6 lainnya dihajar dengan kebutan lengan jubah kiri dan 2 sisanya dikelit dengan gerakan cepat. Oho, seru Wiro yang melihat Bu Cheng membuat gerakan menghantam dan mengelak itu, rupanya selain jadi iblis,
nyatanya kau juga pandai menari. Hahaha, sialan benar. Kalau tidak segera kubunuh bangsat ini, bisa membuat darah muncrat dari benakku, kata Buceng dalam hati. Sementara itu di hadapannya, Wiro kembali membuka mulut. Hai, setahuku kalian berjumlah 5 orang. Mana 4 iblis jejadian lainnya? Makan dulu gebukanku ini baru nanti ku jawab, ujar Buceng lalu melompat ke depan sambil dorongkan kedua tangannya yang dikepal ke arah dada Wiro Sableng. Inilah serangan tangan kosong yang mengandalkan tenaga dalam tinggi bernama Soan Hong Hiap In atau angin berpusing mengejar awan. Belum lagi dua kepalan itu mengenai sasarannya, angin pukulannya saja sudah membuat pakaian Wiro berkibar-kibar dan dadanya seperti ditekan. Melihat kehebatan serangan lawan, Wiro Sableng tak mau berlaku ayal walau tampangnya masih tetap cengar-cengir. Cepat dia melompat ke samping dan dari arah ini bermaksud lancarkan satu sodokan lutut ke pinggul lawan. Namun serangan angin berpusing mengejar awan mempunyai cahaya yang tidak terduga. Karena begitu dielakkan tiba-tiba dengan kecepatan luar biasa membalik. Dan kini bukan saja dua tinju yang bergerak menyerang, tetapi satu kaki ikut pula berkelebat ke bawah perut Wiro Sableng. Wiro Sableng keluarkan siulan nyaring. Tubuhnya mengapung sampai 2 tombak dan dari atas laksana elang menyambar anak ayam dia menukik. 5 jari tangannya menyambar ke arah kepala Nanking Kui Ong yang berambut panjang awut-awutan. Nanking Kui Ong geram sekali. Belum pernah serangannya yang begitu hebat dapat diruntuhkan lawan malah kini mendapat serangan balasan. Buceng rendahkan kuda-kuda kedua kakinya. Tubuhnya kini merunduk dan serentak dengan itu tangan kirinya memukul ke atas. Sesaat kemudian kedua orang itu sama-sama mengeluarkan seruan. Meskipun sudah merunduk, namun jari-jari tangan Wiro masih sempat menjambak putus segenggam rambut di kepala Buceng hingga kulit kepalanya mengeluarkan darah. Sakitnya tentu saja bukan kepalang. Sebaliknya Wiro pun kena dihantam oleh pukulan Hoan Tian Chiang atau pukulan membalik langit yang dilepaskan lawan. Tubuhnya tergetar dan dadanya berdenyut sakit. Cepat-cepat dia jungkir balik dan begitu berdiri di atas kedua kakinya, dia segera salurkan tenaga dalam kebagian tubuh yang kena dihantam. Buceng merasakan dan melihat jelas pukulan saktinya tadi tepat mengenai dada lawan. Tapi Wiro masih tegak berdiri tanpa cedera bahkan masih bisa cengar-cengir, membuat tokoh terlihai dari 5 iblis dari Nanking ini jadi melengak kaget kalau tidak mau dikatakan dingin tengkuknya. Selama ia memiliki ilmu pukulan Hoan Tian Chiang itu, tak ada satupun musuh yang bisa selamat, paling tidak muntah darah atau terluka di dalam. Sebenarnya ingin sekali Buceng mengetahui siapa adanya pemuda asing berambut gondrong bertampang tolol ini. Namun untuk bertanya, dia merasa jatuh harga diri dan akan menunjukkan kekejutan belaka. Dalam hatinya dia membatin, keparat ini memiliki kepandaian tinggi. Berbahaya, kalau tidak segera kuhabisi, bisa berabe buntut-buntutnya. Maka tanpa menunggu lebih lama, Nanking Kui Ong langsung menyerang. Dia kerahkan seluruh kepandaiannya, gunakan Jin Kang dan Iwe Kangnya yang tinggi dalam setiap pukulan atau tendangan yang dilancarkan. Tubuhnya lenyap, yang kelihatan hanya bayangan jubah hitamnya berkelebat kian kemari. Demikian hebatnya serbuan Nanking Kui Ong hingga Wiro merasa seolah-olah ada setengah lusin musuh yang menggempurnya saat itu. Tubuhnya disambar angin serangan dari berbagai penjuru dan sesaat kemudian satu pukulan menyerempet bahunya hingga pendekar ini melintir. Nanking Kui Ong yang melihat lawan kehilangan keseimbangan, kirim tendangan ganas dari samping kiri ke arah perut. Namun saat itu Wiro sudah dapat menguasai diri. Murid Sinto Gendeng ini membentak nyaring. Saat itu pula tubuhnya lenyap dari pemandangan dan yang ada kini hanya bayangan putih menyambar kian kemari. Kini Nanking Kui Ong yang ganti kebingungan. Sekilas dilihatnya sosok tubuh Wiro seperti ada di sebelah kanan. Diserangnya ke jurusan itu namun tahu-tahu dia sendiri mendapat serbuan dari sebelah kiri. Setelah menggempur 15 jurus tanpa hasil, Nanking Kui Ong mulai gelisah. Jubah hitamnya telah basah oleh keringat dan ini membuat pakaian itu menebar bau yang semakin menjadi-jadi. Seumur hidupnya dia tak pernah kucurkan begitu banyak keringat untuk perkelahian yang masih di bawah 20 jurus. Tiba-tiba, buekek! Nanking Kui Ong mengeluh dan pegangi dadanya yang kena disodok sikut lawan. Belum lagi hilang rasa sakitnya, dia harus pula menerima jambakan pada rambutnya. Demikian hebatnya hingga pada bekas rambut yang tercabut itu, kelihatan kepalanya seperti botak dan mengucurkan darah. Nanking Kui Ong meraung kesakitan.